itu tulisan, gitu ya. Jadi dalam kemasan itu informasinya sebagian besar disampaikan lewat tulisan, gitu. Jadi di sini medium utama untuk mengkomunikasikan nama, fungsi, fakta produk bagi konsumen, gitu. Pemilihan tipografi itu artinya penataan hurufnya, pemilihan, penataan, dan pengkombinasian hurufnya. Seperti di sini, ini kan ada beberapa huruf ya, gitu. Jadi di sini bagaimana dia ditempatkan, bagaimana dia ditata satu dengan yang lainnya. Nah di sini mempengaruhi bagaimana nanti cetakan dibaca, bagaimana nanti kemasannya itu dilihat, gitu. Nah, ini biasanya adalah informasi yang ada pada kemasan. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang perlu ada di produk apa. Misalnya produknya ini adalah pakaian, ya pastinya tidak perlu ada informasi komposisi bahan produk, gitu kan? Jadi disesuaikan aja. Namun umumnya informasinya itu ada nama brand atau logo atau merek dagang, misalnya Nestle. Nah, ini yang kedua nama produknya Milo gitu. Jadi silakan disesuaikan. Kalau nama brand dan produknya sama satu aja. Jenis produk susu coklat gitu ya. Jadi ngasih tahu ini Milonya Milo yang mana nih? Milo coklat atau susu gitu ya. Kemudian logo halal ini informasi yang memberitahu bahwa ini dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Berat neto PIRT, gitu, nomor sertifikat izin yang menyatakan bahwa produk telah lulus uji klinis. Kemudian penjelasan produk, ngasih tahu apa sih keunggulan produk. Kemudian expired date, ini tanggal batas penggunaan produk. Barcode, sistem registrasi komputerisasi barang. Kemudian tadi ini komposisi bahan, informasi nilai gizi, alamat dan keterangan produsen, peringatan bahaya, arahan penggunaan, dosis, dan yang lainnya. Jadi agar informatif silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini contohnya, ini clear. Jadi di sini ini nama brandnya, clear. Kemudian ini deskriptor, ini penjelas produk. Ini penjelasnya yaitu anti dandruff shampoo. Berarti ini sampo. Produknya adalah sampo anti ketombe. Variannya ada penjelasnya lagi, anti hair fall gitu. Bisa jadi ini ada banyak clear gitu ya dengan varian yang lain lagi. Kemudian benefitnya atau manfaatnya, mengurangi rambut rontok. Supportnya atau reason to believe-nya, kenapa harus pakai, gitu ada di sini. Di belakang ini ada marketing copy, ini untuk kalimat-kalimat jualannya lah gitu ya. Clear ini apa sih manfaatnya gitu ya, fungsinya bagi rambut gitu. Kemudian komposisi bahan, ada manufaktur diproduksi, didistribusi oleh, kemudian ada barcode dan berat. Nah, ketika bicara tentang tipografi, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah satu, pahami kepribadian tipografi. Nah, lagi-lagi warna itu punya karakter. Tadi kan ya, merah berani, hijau itu organik, sehat gitu ya. Sama huruf juga gitu. Huruf juga punya kepribadian gitu. Jadi huruf yang tebal-tebal gini gitu ya, sama huruf yang misalnya seperti ini ya, nah, ini beda, yang ini itu juga beda gitu kepribadiannya. Tebal itu biasanya dia lebih bold ya, kokoh. Tapi kalau misalkan dia hurufnya itu reguler atau tipis-tipis, nah itu biasanya lebih ngasih tahu minimalis, clean gitu. Kemudian batasi tipe huruf, baiknya memang 3, maksimal 3 lah. 2-3 huruf. Kalau mau pakai huruf keluarganya. Satu huruf itu kan biasanya dia punya ada reguler, ada bold, ada light gitu ya, ada black-nya. Nah itu divariasiin aja gitu biar mengurangi jenis huruf yang beda-beda. Kemudian ada hierarkinya. Hierarki itu tingkat kepentingan gitu. Jadi kayak misalnya di sini Irving Farm gitu ya, besar sendiri, tapi sebetulnya lebih menonjol coffee-nya gitu. Karena ingin konsumen melihat ini dulu sebetulnya, coffee-nya. Mas tahu ini produknya kopi loh, gitu. Sehingga ada hierarkinya sebetulnya, walaupun si Irving Farm di atas. Gitu. Dan yang paling kecil
Misalnya paling kecil ini yang bawah ya, ini deh. Nah, berarti urutan kepentingannya itu ini paling terakhir dibaca gitu. Jadi kalau dari jauh ngelihatnya dulu, kafinya dulu. Gitu. Jadi ada hierarkinya, ada tingkatan kepentingan tipografi. Tentukan posisinya di mana gitu ya. Ini mempengaruhi alur baca nanti. Umumnya orang membaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan gitu. Jadi pastikan sekuensinya itu enak. Pengurutan huruf gitu ya, dari ukurannya bisa divariasikan skalanya, besar kecilnya. Kontras. Kontras ini juga bisa bicara tentang kalau satu udah bold, ini kan satu bold nih. Maka kombinasinya jangan bold semua, tapi ada yang dia lebih reguler, lebih biasa. Kayak ini hero-nya kan tebel. Maka si Junmai Ginjosek ini dia tipis, sehingga jelas ininya, kontrasnya. Dari mana kontras? Dari variasi skala, ukuran. Bisa eksperimen dengan huruf, kalau misalkan mau bikin sendiri hurufnya. Kalau mau ditumpuk, misalkan tumpang tindih. Kafi tumpang tindih sama misalkan tadi New York from Frosted, misalnya mau ditumpuk gitu. Hati-hati, masih kebaca nggak? Kalau misalkan sulit kebaca, ya jangan gitu. Bisa buat tipografi yang khas dan pastinya konsisten. Jadi mau nanti dia jadi label, mau dia jadi box, ya konsisten. Penggunaan hurufnya jangan beda-beda gitu. Itu sebetulnya dengan konsisten pakai huruf itu juga membentuk identitas. Jadi orang tuh semakin tahu, semakin hafal dan kenal dengan produk. Nah, setelah udah tahu tadi elemen-elemen desain grafis kemasan, unsur-unsurnya apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan, udah punya nih aset-asetnya, berikutnya ngomongin layout. Bagaimana nanti semua elemen tadi itu ditata. Jadi bahan bakunya udah ada nih, tadi kan udah ada teks, udah ada warna, udah ada gambar. Nah, berikutnya bagaimana semuanya itu ditata. Bagaimana nanti kelihatannya enak dilihat, bagaimana dia komunikatif, menarik gitu. Nah, itu ngomongin layout. Jadi layout atau tata letak adalah penataan elemen-elemen desain grafis sesuai dengan prinsip-prinsip layout. Nah, apa aja prinsipnya? Yang pertama adalah proximity. Proximity ini jarak gitu, berbicara tentang pengelompokan gitu ya, proximity. Jadi otak manusia itu cenderung mengelompokkan yang mirip-mirip, yang deket-deket, bukan ya mirip bisa sih, tapi cenderung mengelompokkan yang deket-deket gitu. Jadi proximity jarak atau pengelompokan ya di sini adalah ketika menggunakan ruang visual untuk menunjukkan relasi hubungan dalam konten. Jadi item, image, mau image, mau teks dan segala macam, dia menjadi satu grup. Misalnya ini saya kelompokin ya. Di sini Misfit dia satu kelompok sendiri, kemudian teks di sini dia satu kelompok sendiri, yang bawah ini satu kelompok sendiri. Ilustrasi grafis ini sendiri. Kemudian ini yang di dalam lingkaran ini sendiri. Itu yang dimaksud dengan proximity, pengelompokan visual. Biar apa sih? Dia membantu struktur desain sehingga orang kalau ngeliat tuh lebih nyaman sebetulnya. Menyajikan konten dan pesan lebih jelas. Karena nggak out-outan gitu. Walaupun pun rame, tapi kalau ada proximity-nya, ada pengelompokannya, itu enak ngelihatnya. Konsumen mau cari petunjuk atau informasi lebih jelas. Mau lihat komposisi, ada, dia terkelompok sendiri. Mau lihat rasa, varian rasa, ada terkelompok sendiri, gitu. Itu proximity, pengelompokan. Jadi elemen-elemen ini dikelompokin satu-satu, nggak harus satu-satu sih, ya dikelompokin sehingga konsumen nyaman lihatnya. Prinsip yang kedua, repetition. Repetisi itu adalah pengulangan. Jadi ada yang diulang. Apa yang diulang? Elemen desain yang tadi, gitu. Misalnya warna. Nah ini contohnya ya. Ini warnanya itu biru muda. Ini diulang, gitu ya. Diulang di elemen-elemennya, diulang di ilustrasi perempuan ini. Oranye, diulang di sini warnanya, gitu. Itu warna. Jadi diulang juga nih di teksnya. Gitu. Itu repetisi. Huruf.
Misalnya di sini ada huruf yang seperti ini ya, diulang di sini, jenis hurufnya sama maksudnya. Jadi bisa mengulang huruf dengan jenis huruf yang sama. Bentuk, nah ini ada pengulangan bentuk nih, ada segitiga gitu ya, geometris nih, bentuk-bentuk geometris yang diulang-ulang jadi pattern gitu di latar. Intinya sih ada yang ada yang sama, ada benang merahnya. Nah, ketika dia dibuat varian, kayak di sini ya, ini ada beda desainnya, kita bisa lihat benang merahnya. Gaya gambarnya sama, warnanya sama, elemen grafisnya sama, gitu ya, tipografinya sama, sehingga ketika dilihat ini satu kesatuan yang utuh. Nah, fungsinya yaitu ya menyatukan desain sehingga desain itu terlihat utuh dan menyeluruh. Dan yang kedua, membuat tampilan, rasa dan tema menjadi lebih harmonis. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang perlu dibatasi nih. Warna juga sebetulnya perlu dibatasi. Jadi, tapi tergantung konsepnya ya. Tapi intinya warna itu bisa diulang nanti di huruf. Warna huruf ya, bisa diulang di warna gambar gitu. Kemudian yang ketiga, alignment. Alignment ini adalah penempatan, penataan gitu. Jadi di sini penempatan teks dan gambar pada grid yang sejajar. Grid itu garis bantu ya. Ini kayak di sini, ini gridnya. Ini ya, ini kayaknya AA, limon, tur dan segala macam. Ini satu grid, gitu. Ini satu grid. Ini ya nggak satu grid tapi rapih gitu karena dibantu dengan garis-garis ini, gitu. Sehingga terlihat lebih rapih secara visual gitu. Ini juga di sini kan gridnya sama, ini gridnya sama gitu, ini gridnya lurus gitu, ini juga satu grid itu ya. Jadi penempatan teks dan gambar pada grid yang sejajar sehingga tata letaknya menjadi lebih terorganisir, desain bisa menjadi lebih rapih. Walaupun backgroundnya, misalnya backgroundnya mau dikasih pattern, tapi kalau misalkan Bapak Ibu naruh teksnya itu dia sejajar, gridnya sejajar, nempatin teksnya, pasti rapih, tetap rapih. Kemudian yang keempat, kontras. Kontras ini adalah bagaimana satu elemen itu menonjol dibanding yang lainnya. Jadi penggunaan elemen yang berbeda dengan elemen lainnya. Mau teks boleh, misalnya mau teksnya kontras, maka teksnya itu dibuat lebih besar atau warnanya yang berbeda. Gitu. Misalkan di sini dia teksnya warna putih, backgroundnya hitam, pasti lebih kelihatan. Kalau tadi teksnya abu-abu tua, itu udah nggak menonjol. Kemudian dari segi ilustrasi, di sini juga dia berbeda kan dengan atas, gitu. Jadi jelas kontrasnya, gitu. Apa tujuannya? Menangkap perhatian pembaca. Orang bisa lihat dengan jelas, cepat, gitu. Ada penekanan. Penekanannya di sini, ukurannya lebih besar dibanding di bawahnya, lebih besar dibanding ini dan ini, gitu. Sehingga dia menjadi fokus, gitu. Memberi perhatian pada hal yang penting. Berarti ini penting nih. Ini penting gitu, maka warnanya itu benar-benar dibikin kontras, satu gelap, satu terang. Kemudian white space. White space itu ruang kosong. Bisa juga disebut negative space. Ruang antar konten, antar elemen, antar gambar dan teks, antar teks dan teks, antar gambar dan gambar. Gitu ya. Kayak misalnya di sini, ini white space-nya itu ini. Ruang untuk napas. Gitu. Ini white space-nya. Ini juga white space. Jadi kayak bagian area yang enggak ada informasinya lah gitu. Nah, dengan adanya white space ini, dia bisa memberikan ruang untuk bernafas, nggak sesek, nggak sumpek ngelihatnya. Dia bisa menjadi pemisah antar elemen. Kayak di sini vitalize sama bawahnya ini kan ada juga nih ruang kosongnya. Antar ini ada ruang kosongnya, ini ada ruang kosongnya. Gitu. Jadi dia memisahkan informasi juga. Memberikan fokus pada elemen. Di sini kita bisa fokus ke elemen ini dan ini juga. Memberikan kesan lebih clean, lebih relax gitu karena kan ruang napasnya banyak. Jadi rasanya itu lebih bersih gitu ya, lebih relax. Nggak teriak semua gitu. Menciptakan layout lebih seimbang dan harmonis. Ya, dan meningkatkan keterbacaan teks. Ketika misalnya ruang kosongnya di sekitar teks.
Oke, yang terakhir sequence. Sequence ini alur baca, alur pandangan mata, gitu. Urutan perhatian ketika konsumen melihat kemasan dari mana ke mananya, gitu. Itu perlu supaya informasi yang penting itu dibaca duluan. Seperti contohnya ini mie kuah rasa tom yum ala Thailand. Di sini yang dibesarkan tom yum, sehingga konsumen bisa baca urutannya dari tom yum dulu. Misalnya dia di tempatnya bareng nih sama bulgogi sama laksa, bisa langsung dibedain ini tom yum, bulgogi, laksa gitu, sehingga urutannya itu dari sini dulu gitu ya. Mie kuah Thailand, ada Taste of Asia dan ke sini. Jadi ada urutan perhatian pada tata letaknya sehingga mata konsumen itu bisa terarah mau lihat kemana dulu, selanjutnya kemana, terakhirnya kemana. Gitu ya, itu yang baik. Oke.